Valuta asing atau lebih dikenal dengan forex, foreign exchange atau FX atau spot FX adalah salah satu bentuk pasar keuangan yang terbesar di dunia. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari pasar valuta asing? Yang pertama adalah pasar spot atau pasar tunai. Pasar ini adalah pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta. Yang kedua adalah pasar forward. Nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Yang ketiga adalah pasar currency futures. Nah, pasar ini adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Dan yang terakhir adalah pasar currency options. Nah, pasar ini adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Oke, next material. Lalu siapa aja sih yang terlibat di dalam falas? Yang pertama adalah perusahaan. Nah, untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya yang baru dan lebih murah. Nah, yang kedua adalah individu. Masyarakat atau perseorangan dapat melakukan transaksi disebabkan oleh faktor kegiatan spekulasi dan kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Selanjutnya adalah bank umum. Lembaga ini melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain. Dan yang terakhir adalah pialang pasar falas atau broker, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka juga membantu mencari pembeli ataupun penjual. Selanjutnya adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Next, Bank Sentral. Lembaga ini adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan nilai tukar mata uangnya, yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Dan last, spekulan dan arbitraser. Mereka adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Peran serta spekulan dan arbitraser dalam pasar falas mata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Next material yaitu mekanisme kerja pasar valuta asing. Jadi dibaca ya. Di bursa falas ini, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot dan pip. Satu lot nilainya adalah $1.000 dan satu pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank, nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, yaitu $6.000 sampai $8.000 dan $10.000. Transaksi di valuta asing dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual atau sell, ataupun sebaliknya, yaitu melakukan penjualan dahulu lalu ditutup dengan membeli. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 5 sampai 2 waktu Indonesia Barat. Terus dilanjutkan ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang berlangsung pukul 7 sampai 4 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 1 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir sampai di pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 8.30 sampai 10.30. Oke, sampailah kita di materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari valuta asing. Yang pertama, kelebihannya adalah transaksi dapat dilakukan 24 jam, harga jualnya stabil, biaya transaksinya lebih murah, dan naik atau turunnya harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan, dan daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua, sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir adalah asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat resiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Itulah tadi beberapa materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas tim yang sudah bekerja sama dalam penyusunan makalah, pencarian materi, serta editing video. Terima kasih. Kami segenap
Tim dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.